Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak semua. Kembali lagi bersama kami Penggulu Pajak KPP Pertama Cibinong dalam acara Tax Talk. Nah, sekarang sudah episode 9. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat ya, walaupun di luar cuaca sedang mendung. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki. Saya seperti biasa tidak sendiri, ditemani oleh kawan saya dengan Mas Aris. Halo kawan pajak, Aris. Ya, jadi Tax Talk adalah kegiatan yang diadakan KPP Cibinong ya, melalui Instagram Live. Jadi kita akan membahas tentang pajak. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sesuatu yang sering ditanyakan oleh wajib pajak di helpdesk KPP maupun di WA, yaitu tentang kewajiban pajak untuk UMKM. Betul sekali nih Mas Agi. Kenapa kita membahas terkait tema ini? Karena memang selalu ada ya wajib pajak baru, khususnya UMKM. Nah, ini ada banyak pertanyaan nih yang masuk ke kami entah melalui WhatsApp, itu kita angkatlah ke IG kali ini gitu. Baik, ya betul sekali ya kawan pajak. Oke, kita bahas saja. Nah, sebelum kita bahas tentang kewajiban pajak untuk UMKM, nah kita refresh sendiri nih, mungkin banyak kawan pajak yang sering dengar ya kata UMKM, tapi nggak tahu nih UMKM itu apa sih gitu, dan bagaimana batasan UMKM ini. Gimana Mas UMKM itu apa? Oke, jadi gini Mas Agi, kawan pajak. Jadi UMKM itu atau disebut juga usaha mikro kecil dan menengah. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Jadi undang-undang itu dijelaskan nih pengertian dan klasifikasi UMKM. Jadi yang pertama itu usaha mikro, yaitu usaha milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan atau bangunan. Nah, lalu memiliki hasil penjualan tahunan itu paling banyak 300 juta. Nah, lalu yang kedua nih ada usaha kecil, yaitu usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Lalu memiliki kekayaan bersih 50 juta sampai dengan 500 juta. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha juga. Dan memiliki hasil penjualan tahunan itu antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Lalu yang terakhir itu usaha menengah. Menengah itu yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian hak langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan atau usaha besar, yang memiliki kekayaan bersih 500 juta sampai dengan 10 miliar, dan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki hasil penjualan tahunan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, selain UMKM itu juga ada yang namanya usaha besar. Usaha besar itu yaitu ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional, milik negara atau swasta, lalu usaha patungan dan usaha asing melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Gitu. Jadi penjelasannya panjang Mas ya, undang-undang. Jadi intinya sih kawan pajak, kriteria dan batasan UMKM ini ditentukan oleh undang-undang tadi ya, dan ditentukan dari besarnya kekayaan bersih atau ekuitas dan besar nilai penjualan setiap tahun gitu. Nah, kita bahas langsung ya tentang aspek perpajakan dari UMKM. Nah, kewajiban pajak UMKM ini apa saja Mas Aris? Ya, jadi begini Bang Pajak. Jadi kewajiban pajak untuk semua wajib pajak itu bisa diringkas menjadi 4 ya. Masuk untuk WP UMKM ini, ya, yaitu ada daftar, lalu hitung, store, dan lapor. Baik, ada 4 ya kawan pajak. Kita bahas dari yang pertama yaitu daftar ya. Nah, kapan nih Mas UMKM baik itu orang pribadi maupun badan ya, itu harus daftar menjadi wajib pajak? Oke,
Jadi orang pribadi atau badan itu wajib mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Lalu bukti kalau wajib pajak sudah mendaftarkan diri itu nanti diberikan NPWP. Nah, syarat subjektif itu adalah syarat yang berkaitan dengan subjek pajak. Ya. Jadi untuk orang pribadi itu ketika orang pribadi lahir atau berada dan bertempat tinggal di Indonesia, nah, itu udah sebagai syarat subjektifnya. Nah, kalau untuk badan itu ketika sudah didirikan di Indonesia. Nah, lalu untuk syarat objektifnya ini adalah apabila orang pribadi dan atau badan tersebut sudah memiliki penghasilan. Jadi ada syarat subjektif dan syarat objektif ya kawan pajak ya. Dan isu yang berkembang misalnya ini kejadian PWP tuh ya, berarti intinya sih kalau orang pribadi ya Mas tapi belum punya penghasilan nih, nah dia wajib nggak tuh mendaftarkan diri Ya, jadi kalau belum punya penghasilan berarti kan nggak terpenuhi nih syarat objektifnya. Ya. Nah, berarti itu belum wajib memiliki NPWP. Kalau secara subjektif ya, sejak lahir pun sudah punya NIK ya sudah terpenuhi secara subjektif. Gitu. Kalau misal badan dia sudah didirikan tapi belum ada kegiatan, dia gimana? Ya, jadi kalau badan dia sudah didirikan, kayak langkah baiknya sih langsung membuat NPWP. Cuma dikatakan wajib itu ketika sudah menjalankan usahanya, sudah ada penghasilan atas badan tersebut. Ya namanya mendirikan badan pasti tujuannya untuk profit ya Mas ya. Jadi langsung saja boleh juga ya. Langsung bikin NPWP untuk badan ya. Nah kalau daftar NPWP itu gimana tuh Mas caranya? Ya, jadi kalau daftar NPWP itu melalui online ya, jadi ada website itu di rek.pajak.go.id. Nah itu silakan saja diisi dan dilampirkan lampiran yang diminta di website tersebut. Nanti NPWP itu langsung di-approve dan dikirim ke email yang kita daftarkan di website tadi. Berarti online ya Mas ya, di rek, terus NPWP-nya berapa lama tuh prosesnya? Jadi langsung saat itu juga, jadi ketika kita sudah membuat melalui rek tersebut, kita lampirkan lampirannya, itu langsung diproses, langsung keluar saat itu juga. Jadi nggak sampai 1 jam lah, itu langsung keluar NPWP-nya. Oke, tadi kewajiban pertama yaitu daftar ya Mas ya. Nah kita ke kewajiban yang kedua, berarti apa lagi Mas setelah daftar? Ya, jadi setelah kita daftar, lalu mendapatkan NPWP, ya, lalu selanjutnya itu kita menghitung pajak. Jadi kita hitung nih pajaknya. Jadi sebelum kita menghitung nih Mas ya. Nah kita ke kewajibannya dulu nih, kewajiban pajak UMKM ya. Nah kewajiban pajaknya ini apa aja nih Mas? Ya, jadi kewajiban pajaknya itu ada 2, itu ada PPH dan PPN. Nah untuk kesempatan ini kita mungkin khusus membahas PPH-nya aja dulu kali ya. Baik. Jadi betul ya kawan pajak, kita harus batasi ya karena waktu memang tidak cukup. Nah, untuk PPN sebenarnya kita sudah bahas tuh di kesempatan yang lalu. Intinya emang kalau PPN itu sama ya mau UMKM ataupun non UMKM. Nah untuk kawan pajak yang mungkin ketinggalan, kita upload juga di YouTube ya, YouTube KPP Pratama Cibinong ya, untuk pembahasan tentang PPN. Nah sekarang untuk PPH wajib pajak UMKM ini bisa dijelaskan Mas seperti apa nih PPH-nya? Ya, jadi begini kawan pajak, jadi PPH yang dikenakan untuk PP UMKM ini mengacu pada PP 23 tahun 2018. Nah, jadi untuk wajib pajak penghasilan bruto selama 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar itu dikenakan PPH sebesar 0,5% dari omset tiap bulannya. Nah itu kita biasa sebut juga PPH final UMKM. Oke, jadi tarifnya 0,5% ya Mas dari omset. Nah ini untuk penghasilan dari usahanya
ditentuin tidak Mas di PP 23 itu? Ya, jadi ditentukan ya. Jadi untuk penghasilan usaha yang dikecualikan untuk menggunakan tarif PP 23 ini, itu diantaranya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ya, itu seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter. Nah itu nggak bisa menggunakan tarif ini. Lalu penghasilan yang ngomong aja kayak biasa. Ya, jadi penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, pajaknya terutang dan telah dibayar di luar negeri, ini juga tidak bisa menggunakan PP 23 ini. Lalu penghasilan yang telah dikenai PPh bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Nah, contohnya jasa konstruksi atau persewaan tanah dan bangunan. Lalu yang terakhir, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu dikecualikan semua tuh menggunakan tarif PP 23 tahun 2018 ini. Oke, jadi intinya penghasilan yang tidak termasuk 4 kategori di atas ya, itu bisa pakai PP 23. Terus Mas, PP 23 ini berlaku untuk wajib pajak siapa saja nih Mas? OP saja, badan saja atau? Ya, jadi PP 23 ini berlaku untuk OP dan badan ya. Nah, badan itu meliputi PT, CV, koperasi, dan firma dengan catatan omsetnya di bawah 4,8 M setahun ya. Nah, Oke, jadi omsetnya kurang 4,8 ya. Terus Ya. katanya di PP 23 itu ada Mas berapa Mas ya? ya betul, masa Nah. berlaku ya. Jadi tadi kan ada OP, nah OP itu masa berlakunya 7 tahun. Lalu ada PT itu 3 tahun, lalu ada CV, koperasi, firma itu 4 tahun. Nah, lamanya tahun ini dihitung dari tahun 2018 ya, dari sejak PP tersebut digunakan. Atau kalau PP terdaftar sebelum atau sama dengan tahun 2018 itu menggunakannya 2018. Lalu dihitung juga dari tahun terdaftar kalau WP tersebut terdaftar setelah tahun 2018. Oke, jadi masa berlakunya OP 7 tahun ya, terus PT 3 tahun, dan CV operasi firma itu 4 tahun ya. Iya. Nah, terus tadi kan kayaknya agak ribet ya Mas, contohin aja Mas gimana nih? Oke, boleh. Jadi gini ya, misal PT A nih, terdaftar di tahun 2017. Ya, karena PT berlaku 3 tahun dan terdaftar ini sebelum tahun 2018, maka hitungnya kita dari 2018 dari PP tersebut digunakan. Jadi PT A bisa menggunakan tarif 0,5% ini hanya tahun 2018 sampai dengan 2020 ya, 3 tahun 18, 19, 20, 3 tahun. Lalu contoh lagi nih, ada misalnya CVB, dia terdaftar di 2019 ya. Karena CV berlaku 4 tahun dan dia terdaftar setelah 2018, jadi kita menghitungnya sejak terdaftar dari sejak 2019. Maka dia bisa menggunakan dari 2019 sampai 2022 untuk tarif PP 23 yang tadi. Nah, lalu biar jelas nih, misal Tuan C nih pengusaha OP terdaftar tahun 2020. Nah, berarti dia bisa menggunakan tarif 0,5% ini sampai 2026 karena OP berlaku 7 tahun. 7 tahun. Betul. Ya, kayaknya sudah jelas ya tadi dicontohin ya. Jadi misal CVB ini hanya bisa pakai tarif 0,5% sampai tahun 2022 ya Mas. Terus tahun 2023-nya gimana Mas? Tarifnya gimana kalau nggak pakai 0,5? Ya, jadi setelah habis masa berlaku tarif PP 23, nah itu kita beralih ke tarif umum, itu tarif PPh sesuai pasal 17 atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Nah, tarif pasal 17 atau 31E itu Ya. berapa tuh Mas? Ya, jadi kalau PP 23 tadi kan 0,5% dari omset. Nah, kalau tarif umum ini untuk pasal 17 itu 22%, cuma dia dari laba bersih. Nah, jadi pengalinya itu dari laba bersih ya, jadi bukan omset. Nah, terus adapun ada nih pasal 31E
itu dijelaskan jika omset di bawah 50 miliar maka ada penurunan tarif. Jadi fasilitasnya itu penurunan tarif ya, itu sebesar 50%. Artinya tarifnya hanya 50% dikalikan 22% yaitu hanya 11% dari laba bersih. Nah, jadi simpelnya sih untuk omset yang masih di bawah 4,8 miliar itu udah kita gunain aja tarif yang 11% tadi dari laba bersih. Oke, jadi kalau mungkin saya ulangnya Mas ya, kalau misal PP 23 itu 0,5% dikalinya laba kotor ya. Nah kalau nanti beralih ke tarif umum itu 11% ya kalau misal omset masih di bawah 4,8 ya. Tapi dikalinya dengan laba bersih ya Mas. Oke, terus ini nih dengar-dengar di undang-undang HPP nih yang terbaru ya, itu ada batasan ya Mas ya, tidak kena pajak tuh sebesar 500 juta. Tuh, bisa dijelasin tuh Mas gimana? Ya betul, jadi untuk WP orang pribadi ya, jadi ini hanya berlaku untuk orang pribadi. Jadi omset sampai dengan 500 juta itu tidak ada pajak sama sekali. Ini berlakunya mulai tahun pajak 2022 atau berlakunya undang-undang HPP tersebut. Nah, jadi misal omset Januari itu 100 juta, Februari 100 juta dan seterusnya per bulan itu 100 juta. Nah, jadi jika omsetnya masih kurang dari 500 juta, maka ini belum ada PPh-nya. Nah, misal nanti di bulan Juni omsetnya juga 100 juta, berarti kan udah lebih nih dari 500 juta. Nah, maka PPh-nya itu baru dikenakan atas yang sudah lewat dari 500 juta ini. Jadi misalnya Juni 100 juta ya udah tinggal dikali aja 0,5% tadi. Jadi bukan dari awal ya. Jadi mulai lebih dari 500 jutanya saja itu langsung baru kita kalikan tarif 0,5%. Oke, jadi 500 juta ini semacam kayak PTKP ya, kayak untuk pegawai itu ya Mas ya? Ya. Kayak 500 juta, nanti kayak PTKP ya, untuk usaha ya. Mas ya? Ya betul, itu kayak semacam PTKP dan pengecualian tidak dikenakan pajak sampai dengan 500 juta ini itu hanya untuk orang pribadi ya. Jadi jangan sampai salah nih kalau untuk badan atau CV itu lah, itu nggak ada ya. Itu badan berapapun omsetnya tetap kena PPh. Kena PPh ya kalau badannya. Terus kalau misal nih Mas WP UMKM ya, WP omset masih di bawah 4,8 tuh sesuai WP 23, dia bertransaksi dengan pemotong ya atau pemungut. Misalnya saya punya PT ini Mas ya, PTA, WP UMKM, saya jual barang ke pemerintah ya. Biasanya kan dipotong PPh 22 ya Mas? Iya. Nah terus kalau saya UMKM potongnya 22 apa 0,5? Ya, jadi kalau WP UMKM bertransaksi dengan instansi pemerintah gitu ya, nah itu WP UMKM ini dipotongnya tetap 0,5%. Ya, dengan syarat dia menunjukkan SK PP 23 ke pemotong atau pemungut. Gitu. Misalnya saya OP menyerahkan jasa ya. Nah kalau normalnya kan dipotong nih, dipotong PP 21 ya, kalau jasa ya. Nah, terus kalau saya mempunyai suket PP 23, saya dipotong PPh-nya hanya 0,5%. Oh iya. Nah, misal lagi nih PTA menyerahkan jasa ke PTC, normalnya dipotong 2%. Ya, nah kalau PTA ini punya suket PP 23 tadi, nah dia hanya dipotong 0,5%, 0,5%. Berarti lumayan banget ya Mas ya. Kalau misal PPh 21 biasanya kan paling rendah 5% ya Mas? Ya. Nah kalau misal kawan pajak punya suket PP 23 ya, itu hanya 0,5 ya Mas gitu. Ya. Terus cara dapat suket PP 23 nih minta ke KPP atau gimana Mas? Nah, jadi nggak perlu ke KPP ya kalau pajak. Jadi suket ini bisa diajukan terlebih dulu di DJP online untuk KSWP. Terus bisa juga nih melalui M-Pajak ya, aplikasi M-Pajak. Nanti di situ bakal diteliti oleh sistem berhak atau tidaknya untuk mendapatkan suket PP 23 ini. Kalau berhak maka otomatis suket tersebut bisa langsung diunduh. Oke, jadi teman-teman suket PP 23 ya mintanya di DJP online ya. Atau sekarang ada nih bagi yang belum tahu ada namanya aplikasi M-Pajak. Silakan download di Play Store, namanya M Strip Pajak gitu. Di situ juga bisa tuh minta suket
PP 23. Ya. Jadi kita simpulkan nih Mas ya untuk pembahasan tentang menghitung nih Mas. Gitu. Jadi WP UMKM ya kawan pajak sampai dengan omset sampai dengan 4,8 M, maka tarif PPh itu 0,5% per bulan. Nah, tarif ini berlaku ada jangka waktunya. Jadi untuk PT itu 3 tahun, untuk CV firma koperasi 4 tahun, dan untuk OP 7 tahun. Nah, dihitung dari tahun terdaftar atau 2018, mana yang lebih akhir ya. Nah, terus kalau masa berlakunya itu sudah habis, maka beralih ke tarif umum ya, pasal 17 atau pasal 31E ya, Undang-Undang PPh. Kemudian satu lagi untuk orang pribadi itu ada pengecualian tidak kena pajak sampai omset 500 juta mulai tahun pajak 2022. Betul kesimpulannya. Siap. Terus tadi kan untuk hitung ya. Nah, setelah kita tahu UMKM cara menghitungnya bagaimana, terus kita ke kewajiban yang ketiga yaitu setor ya. Setor pajaknya gimana Mas? Ya, jadi store itu pertama kita harus membuat kode billing. Nah, kode billing ini bisa dibuat di DJP online atau aplikasi M-Pajak, atau bisa juga di layanan mandiri di tiap KPP ya. Nah, nanti ketika buat kode billing ini, kode jenis pajaknya 41128, lalu jenis setorannya 420. PPh UMKM di store sendiri, nah jangan sampai salah tuh kode akun dan jenis setorannya. Oke. Jadi buatnya di DJP online, nanti harus mengevin dulu ya? Betul, jadi untuk buka DJP online itu kita harus punya EVIN-nya. Nah, segeralah itu diminta EVIN-nya ke KPP terdaftar. EVIN itu gunanya nanti untuk registrasi DJP online. Nah, atau aplikasi M-Pajak, sama kalau mau masuk DJP online pun itu juga harus menggunakan EVIN. Terus tadi kan kita sudah singgung-singgung aplikasi M-Pajak ya, mungkin bisa kita promosi ini Mas di sini. Itu selain tadi bikin billing ya, itu ada fitur apa lagi tuh Mas di situ? Ya, jadi M-Pajak ini bisa di-download di Play Store ya. Jadi setelah diregistrasi pakai EVIN itu bisa digunakan aplikasinya. Nah, di M-Pajak ini kita bisa buat billing, terus ada juga menu catatan keuangan, lalu bisa juga gunakan untuk mencatat omset usaha nih biar kita nggak kelupaan. Oke, jadi kita juga itu yang pajak bantu banget ya Mas ya untuk nyatet omset nih, gitu. Terus oke, kita balik lagi ya Mas ya ke tentang penyetoran. Nah, terus tadi kan buat billingnya, terus setelah buat billing tuh gimana Mas? Ya, jadi setelah buat billing, nanti kode billingnya tersebut digunakan untuk stok pajak. Jadi stok pajak itu bisa di kantor pos, bank, dan lembaga lain. Misalkan sudah bisa sampai saat ini ada di Indomaret, Tokopedia, Bukalapak. Oke, jadi bisa di internet banking juga bisa ya? Bisa ya, jadi setelah kita buat billing, copy kode billingnya atau diketikkan di internet banking atau m-banking, kalau apa Tokped dan lain langsung bisa kita store. Oke. Terus itu setornya sebulan sekali ya Mas ya? Terus batas waktu store-nya apa? Ya, jadi untuk setoran PPh final ini sebulan sekali ya. Nah, adapun itu batas store maksimalnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk yang dipotong pihak lain itu maksimal tanggal 10. Berarti kalau misal saya bayar sendiri tanggal 15, kalau misal saya dipotong tadi sama si Pemda setelahnya tanggal 10 bulan berikutnya. Kita langsung saja Mas yang terakhir ya, setelah setor itu lapor pajak ya Mas ya. Betul. Lapor PPh UMKM ini gimana caranya Mas? Ya, jadi untuk PPh UMKM menggunakan tarif PP 23 ini laporan setahun sekali ya di setiap tahunan. Itu nggak ada laporan bulanan hanya store sendiri. Oke, jadi lebih simpel ya Mas ya. Terus
sebelum lapor apa aja yang disiapkan? Ya, jadi pertama kita siapkan laporan keuangan ya, minimal neraca sama laba rugi. Lalu siapkan juga rekapitulasi omset dan PPh final yang disetor tiap bulan tersebut. Oke, terus batas lapornya kapan? Ya, jadi batas laporannya ini ya batas laporan SPT tahunan ya, Iya. yaitu akhir Maret tahun berikutnya untuk PPOP dan akhir April tahun berikutnya untuk badan seperti CV, OPT tadi. Oke, terus untuk lapornya online apa gimana? Ya, cara lapornya online di DJP online. Nah. Ya, untuk PPOP, pilih menu lapor, e-form, lalu pilih form 1770. Ya, untuk badan, pilih menu lapor, terus pilih e-form. Nah, lalu ini e-form ini hanya bisa dibuka di komputer ya, atau laptop yang masih Windows, itu masih belum bisa digunakan di HP untuk e-form ini. Jadi komputernya ini pun harus terinstall Adobe Reader versi 32 bit. Baik, jadi intinya ya disimpulkan kawan pajak, kalau UMKM ini setornya sebulan sekali ya Mas ya, paling lambat tanggal 15 ya kalau setor sendiri. Terus lapornya setahun sekali, itu paling lambat akhir Maret untuk orang pribadi dan akhir April untuk badan ya Mas. Betul sekali Mas Edi. Terus tadi kan untuk kewajibannya nih, kalau hak-haknya apa aja Mas? WP berhak apa aja nih? Ya, jadi haknya saya rasa sama seperti hak seluruh wajib pajak ya. Jadi WP itu berhak untuk dapat pelayanan yang baik dari DJP, terus dapat penjelasan, penyuluhan dan edukasi seperti misalkan di Galip ini. Nah, ini kan contohnya kita memberi edukasi juga ke WP. Lalu WP juga berhak mengajukan upaya hukum misal ada keputusan KPP menurut wajib pajak tidak sesuai, itu berhak juga misalnya keberatan, banding, penghapusan sanksi, gugatan dan lain-lain. Terus juga wajib pajak atau warga negara mendapat haknya secara tidak langsung karena pajak adalah iuran yang nantinya digunakan oleh negara untuk pembangunan, kira-kira begitu. Ya, baik Mas. Kita mungkin jawab pertanyaan yang biasanya orang-orang tanya ini Mas. Oke. Ya, hanya di helpdesk atau di WA ya. Nah, pertanyaan pertama ini mungkin juga ada di saya rasa yang nanya juga paling seputar ini Mas. Pertanyaan pertama, misal saya mendirikan PT ya, PT perorangan tahun 2022. Kemudian PT perorangan ini apakah dibebaskan dari pengenaan PPh yang tadi 500 juta itu? Oke, ini PT perorangan barang baru ya, belum ada. Nah, jadi karena PT perorangan dibentuknya badan, jadi diperlakukan sebagai badan juga, jadi mendapat pengecualian yang dibebaskan PPh final dengan batasan 500 juta tadi, kayak gitu. Jadi berapapun omset ya, tetap dikenakan PPh final. Karena bentuknya PT ya Mas? Iya. Walaupun nggak ada punya satu orang. Oke, gitu ya kan pajak. Jadi PT perorangan walaupun dimiliki satu orang, tapi karena bentuknya PT, dia tidak dikenakan batasan pengecualian 500 juta itu ya. Iya. Terus pertanyaan kedua, tadi kan dijelaskan ya Mas, PP 23 itu ada batas waktunya. Misal nih ada CV terdaftar tahun 2016. Nah, terus apakah tahun 2022 masih bisa menggunakan tarif 0,5 Mas? Terus kalau misal enggak bisa, apakah setiap bulan harus setor PPh pasal 25? Nah, terus satu lagi nih nyambung. Nah, kalau misal udah terlanjur pasal setor PPh pasal 25 itu gimana Mas? Ya, jadi untuk CV misalnya diterapkan 2016, berarti kan dia menggunakan tarif 0,5% itu 4 tahun ya untuk CV. 4 tahun. Itu 4 tahun dari kapan? Dari 2018, jadi 2018 sampai dengan 2021. Sehingga tahun 2022 sudah tidak bisa menggunakan tarif P23. Nah, jadi dia langsung menggunakan tarif umum. Ya, nah di tahun berjalan tersebut itu karena peralihan, dia tidak perlu stok PPh 25. Jadi PPh-nya nanti langsung distorkan pada akhir tahun, ya di SPT tahunannya. Nah, jadi nanti stornya sebelum lapor SPT tahunan. Kode jenis pajak itu
4.125 untuk orang pribadi dan 4.126 untuk badan. Jadi karena ceritanya CV jadi 4.126. Nah, jenis setoran itu 200 untuk tahunan. Nah, lalu bagaimana nih kalau udah terlanjur ngangsur dia udah setor 25? Nah, PPh 25 tersebut bisa dipindah bukukan ke setoran PPh pasal 29 atau SP tahunan. Atau bisa juga dibiarkan saja gitu. Biarkan saja juga tidak apa-apa karena memang PPh 25 ini kan angsuran. Cuma nggak diwajibkan gitu kalau untuk peralihan ini. Itu sih. Oke. Terus pertanyaan ketiga, misal saya orang pribadi nih Mas. Terus tuh saat daftar NPWP dulu karyawan. Nah, tapi sebenarnya saya sudah resign dan sekarang usaha sendiri. Nah, saya hendak untuk suket tuh PP 23 tuh, tapi gagal. Nah, terus gimana tuh Mas solusinya? Ya, jadi kalau KLU karyawan itu memang tidak akan bisa untuk suket 23 ini, PP 23. Nah, solusinya kita harus melakukan perubahan data KLU itu ke KPP. Nanti kalau setelah perubahan KLU masih tetap tidak bisa, biasanya ada kendala di sistem, nanti silakan konfirmasi lagi ke KPP atau melalui layanan konsultasi di KPP. Jadi dia ubah clue dulu ya Mas ya? Ubah clue-nya menjadi usaha. Dari usaha ya. Terus pertanyaan keempat, misal saya punya PT baru gitu, terdaftar tahun 2022 ini Mas. Nah, saat daftar NPWP saya pilih PP 23. Daftar tuh ada tuh pilihannya. Pilih tarif PP 23. Nah, tapi saya pikir-pikir kayak saya pengen pakai tarif umum aja. Itu bisa nggak? Ya, jadi boleh-boleh saja ya. Jadi karena memang WP baru itu bisa memilih antara pakai tarif umum atau tarif PP 23. Tapi WP yang memilih tarif umum itu harus memberitahukan kepada KPP. Caranya nanti tinggal ke DJP online, untuk SWP, terus unduh surat keterangan menggunakan tarif umum. Nah, kalau misalnya tahun tersebut sudah memakai tarif umum, nah nanti tahun-tahun kedepannya lagi itu sudah nggak bisa menggunakan tarif PP 23, jadi nggak bisa balik lagi nih ke tarif PP 23 ini. Jadi pikirin dulu ya Mas ya? Iya, dipikirkan dulu. PP 23 tarif umum ya? Iya. Biasanya orang-orang ngitung ini Mas, ngitung laba neto ya berapa? Iya, biar bisa ngurangin beban. Terus satu lagi nih, pertanyaan kelima Mas. Misal PT omset sampai Agustus 2022 sudah lebih dari 4,8. Nah, PT-nya terdaftar tahun 2021. Nah, omset tahun 2021 3M. Nah, sebenarnya kan tahun 2022 berarti masih bisa ya pakai PP 23. Nah, pertanyaannya karena Agustus ini sudah nyampe 4,8, terus September nih, itu setor PP 23 lagi apa gimana? Apa PP 25 apa enggak? Ya, jadi dilanjutkan saja sampai akhir tahun 2022 yang tahun bersangkutan. Nanti di tahun berikutnya di Januari baru tidak lagi store atau menggunakan PP 23 tadi, udah mengganti tarif. Oke. Coba kita ini beneran nih. Pertanyaan dari berarti ini dari Kak Napistin. Berarti kalau usaha kecil nggak kena pajak ya Mas? Tergantung ya. Ya, jadi tergantung jenis tadi itu ya, status hukumnya itu ya, berbentuk badan usaha atau orang pribadi. Iya sih itu kembali lagi ya. Jadi kalau dia berbentuk badan ya berarti nggak ada batasannya. Kalau orang pribadi itu bisa ada batasannya. Oke, berarti kalau Kak Napis ini usahanya orang pribadi itu nggak kena pajak sampai 500 juta. Kalau bentuk usahanya badan tetap kena pajak gitu. Nah, oke Mas, mungkin kita cukupkan ya pembahasan tentang WP UMKM. Nah, terus kalau ada pertanyaan bisa tanya kemana Mas? Ya, jadi bisa pembaca kan kalau ada pertanyaan bisa tanya ke kering pajak 1.500-200 atau Twitter kering pajak, atau bisa hubungi layanan KPP terdaftar. Nah, adapun untuk KPP Cibinong itu bisa menghubungi layanan WA
WA kami yang di helpdesk itu di 0852 818113 403. Nah, itu untuk pertanyaan seputar aplikasi pajak. Nah, itu nomor-nomor lain itu bisa ditanyakan juga ke nomor itu tersebut ya. Okay. Nomor kontak tersebut. Oke, selain itu kawan pajak bisa follow IG Ditjen Pajak RI dan Pajak Cibinong ya untuk mendapatkan informasi. Terus juga silakan subscribe YouTube Ditjen Pajak dan KPP Pratama Cibinong. Nanti di situ ada tutorial-tutorial, terus yang video kayak gini juga bakal diupload di situ. Oke, kita rasa sudah ya. Ya, terima kasih banyak nih kawan pajak yang mengikuti acara ini. Semoga mendapat pemahaman dan menambah wawasan terkait perpajakan kawan-kawan pajak sekalian nih. Oke. Mungkin mohon maaf apabila ada kendala teknis. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.